Fraksi Partai Golkar, Pak Mengkeng, silakan. Terima kasih Ketua, teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, para dirjen dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama, ya saya merasa sedih aja. Kenapa bangsa ini tidak pernah bisa keluar dari masalah yang sangat prinsipil. Kalau di luar negeri itu, yang diuber pajak itu mafia-mafia. Jadi kalau orang boleh hebat, tapi kalau sama orang pajak pasti kalah. Biasanya mafia akan jatuh karena pajak. Yang saya sedihnya karena apa? Karena di sini yang mafianya ada di dalam pajak itu. Saya tidak mengatakan semua dirjen pajak ya. Oknum-oknum ini. Oknum-oknum berpura-pura sebagai fiskus, tapi sebetulnya mental mafia. Ini yang merusak bangsa ini. Khususnya merusak Departemen Keuangan yang memalukan kita semua. Ini sudah pasti menjadi pembicaraan di internasional. Di internasional bahwa bangsa ini masih ada fiskus yang model begini. Dan ini masih setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, masih ada. Mungkin levelnya yang level di bawahnya RAT. RAT ini kan eselon 3. Di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran, yang kerjanya mengancam-ngancam pengusaha, dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang sebetulnya yang harus diselesaikan, Bu Menteri. Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu bahwa ini dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari. Dan bisa terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besoknya minggu depan ada lagi. Karena Ibu membawahi 44.000 pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang sehebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak nggak bisa membuat sistem yang kayak gini? Ini masalah mau atau tidak aja. Kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem begitu. Yang penting WP itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus. Itu nanti kalau udah nggak jadi menteri, Ibu, kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Banyak itu tidak dominan, yang lebih dominan lebih banyak, yang baiknya pun lebih banyak. Pegawai pajak yang baik-baik, yang benar-benar juga banyak itu. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua, termasuk muka Ibu Menteri, tercoreng mukanya. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena Ibu lagi diserang, ya sekarang apapun yang Ibu lakukan, Bu Menteri, pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apa sih Ibu nih? Bener. Ya saya lihat di foto di media sosial sih potongannya sama gitu. Kecuali mata saya udah ini gitu loh. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Ya, jadi bukan Bu Menteri yang salah gitu loh. Saya sih masih meyakini Bu Menteri punya integritas dan punya ini. Cuma kalau saya lihat dari di sini
kerjaan ibu ini banyak sekali ini. Tumpang tindihnya sehingga waktu untuk fokus tuh juga menurut hemat saya ada keterbatasan. Pasti ada keterbatasan. Lagi sibuk-sibuk ngurusin bea cukai, pajaknya berantakan. Ininya rusak, yang di jalan yang lainnya, itulah manusiawi, Bu. Jadi menurut hemat saya yang harus diperbaiki sistem. Ganti sistem, Bu. Kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak. Yang kedua, Bu, saya ini ketua Pansus Pajak tahun 2007 sampai 2009. KUP, Bu. KUP, PPN, dan PPH. Di dalam, sama Vera ada ya? Wah, ya. Ada Pak ini. Saya masih ingat di salah satu pasal itu ada pembentukan Komite Pengawas Perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan itu dibuat karena apa? Supaya supaya wajib-wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak benar oleh fiskus, mereka bisa datang ke Komite Pengawas Perpajakan. Dan Komite Pengawas Perpajakan itu yang akan mengambil langkah untuk menyelidiki tentang kelakuan fiskus. Mestinya Komite Pengawas Perpajakan ini diisi oleh orang-orang yang independen, Bu. Ini saya lihat masih banyak orang Departemen Keuangan, Bu. Keuhnya ini pasti akan terjadi. Dulu spiritnya begitu, Bu. Diisi oleh orang-orang katakanlah akademisi yang di luar Departemen Keuangan, di luar pajak. Di sini kan Pak Mardiasmo kan dulu kan orang Departemen Keuangan, wakil menteri terakhir. Ada Pak Robert Pakpahan, mantan Dirjen Pajak. Ada Pak Heru, ex officio. Ini kan spirit daripada komite itu tidak terjadi, Bu. Harusnya dibuat, tadi Ibu punya presentasi, bahwa kami reformasi Komite Pengawas Perpajakan, kami isi semua dengan akademisi, yang netral semua. Jadi kalau wajib pajak datang, punya masalah, mereka merasa nyaman, bahwa ini ditampung dan akan diproses. Ini reformasi yang harus dilakukan, Bu. Jadi kalau menurut hemat saya yang harus diperbaiki ya tadi ada juga Ibu punya ini gambar ini yang paling penting tuh di ini, Bu. Nah ini di transformasi pengawasan internal Kementerian Keuangan. Karena ada gambar bangunan gedung. Yang paling nomor yang di bawah itu cara pikir, cara kerja, cara hidup. Ini kan sebetulnya spiritnya ini. Tapi kalau hidupnya mau bermewah-mewahan, masa sih sesama teman-teman dari pajak nggak bisa memonitor bahwa ini teman gue kok hidupnya bajunya mewah-mewah nih. Mau istrinya Hermes melulu. Atau sepatunya kok mewah-mewah. Masa nggak bisa sih monitor gitu? Nah ini harus ada gerakan bahwa kalau ada temannya yang mulai pakaian yang aneh-aneh, yang mulai coba agak flexing, ya elah. Langsung. Flexing and reflexing. Iya, flexing and reflexing. Makanya toko-toko Hermes seneng, Bu. Senang mereka di luar negeri yang datengin yang orang-orang yang duitnya nggak berseri, yang nggak mikir kalau belinya. Masa nggak bisa monitor gaya hidup? Nah ini yang sebetulnya benar ini, cara pikir, cara hidup sederhana segala macam itu benar. Ini yang membuat rakyat itu kesal gitu loh. Gila ini yang namanya RAT, punya rumah di Simpruk saya dengar ada 65 miliar. Saya mikir kapan gue bisa punya rumah ini aja nggak pernah bisa berpikir, Bu. Gitu loh. Iya, punya rumah di Jogja begitu hebat, gila. Iya, saya dulu ketua Banggar, rumah saya masih di Bintaro, Bu, sama kayak Ibu Menteri, gitu loh. Itu mah daerah murahan,
Iya. Iya makanya. Itu yang diminta yang diminta. Apalagi. Jadi ya saya melihat bahwa Ibu ya, ini yang rakyat kesal itu adalah cara hidup yang tidak wajar. Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang tuanya yang kena. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip ya. itu. Maksudnya boleh, nggak boleh banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup itu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar. Gitu loh. Jadi menurut hemat saya Bu, kalau saya yang 349 itu triliun, saya nggak terlalu percaya. Saya nggak yakin bisa begitu uang besar dimainkan oleh orang Departemen Keuangan, saya nggak yakin. Biasanya PPATK setiap ada kecurigaan transaksi yang mencurigakan, dia langsung tulis surat. Dan orang yang mendapatkan surat itu harus datang ke PPATK mempresentasikan underlying daripada transaksi ini. Tapi kalau dari 2009 ditumpukin sampai sekarang dan nggak jelas ini jenisnya apa, ini memang menurut saya ini hanya mendiskreditkan Departemen Keuangan. Nggak yakin saya Departemen Keuangan sampai bermain dengan hal-hal yang kecil begini. Nggak mungkin. Tapi kalau yang 3,3 triliun itu perlu diperhatikan yang tadi itu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau ratusan triliun saya nggak yakin. Itu pasti ada korporasi yang in and out, dihitung semua jumlahnya menjadi besar. Jadi intinya itu Bu. Sama saya mau nanya, Ibu nomor HP-nya udah berubah Bu ya? Soalnya saya sekarang WA udah nggak pernah dijawab. Gitu loh. Curhat. Gitu loh. Saya bilang ini harus kan ketua. Kita mau nanya kenapa harus ini? jadi ketua dulu Pak. Hah? Jangankan Bapak. Harus jadi ketua lagi. Nah, usah lah, udah cukup. Gitu loh. Jadi anggota lebih enak. Gitu loh. Iya kan? Akan. Nyata Pak Mekeng juga. Saya pikir saya doang. Oh. Jadi saya rasa Ibu Menteri nggak usah khawatir. Yang penting diperbaiki itu sistem di dalam. Usahakan sekarang digitalisasi saja, Bu. Dan digitalnya dibikin mudah supaya wajib pajak juga tinggal ngisi gampang. Dibuat tidak ada lagi pertemuan antara Fiskus dengan wajib pajak. Kalau yang soal 343 triliun itu Ibu jelaskan saja bahwa ini tidak ada urusan dengan Departemen Keuangan, yang ada Departemen Keuangan yang ini ditindaklanjuti, yang lain serahkan kepada aparat hukum. Jadi supaya gaduh ini selesai, bisa berpikir ke depan yang lain. Saya rasa ini saja Bu Menteri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mengkeng. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.